Pelaksanaan demokrasi terus berubah seiring perkembangan zaman. Model-model demokrasi modern yang ideal seharusnya sesuai dengan cita-cita demokrasi. Namun kenyataannya belum terwujud, lebih di daerah yang terpencil, jauh dari pusat kota pemerintahan, demokrasi masih perlu terus diperjuangkan. Di kegiatan pertama, mahasiswa memetakan sejauh mana perhatian mahasiswa tentang demokrasi dengan mempelajari kembali sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Ya. Nanti makanya kita undang Pendeta Bambang dan Pak Hero di sini. Ini untuk bisa memberikan sharing pada kita tentang praktek-praktek demokrasi di zaman nih 1, 2, 3. Ya, kalau saya cuma 3 ini, antara 3 ke 4. Nah, beda sekali. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, demokrasi liberal. Itu pas zamannya Presiden Soekarno. Iya, kenapa liberal? Liberal itu apa sih? Kebebasan. Kebebasan. Mengapa waktu itu Indonesia menganut liberal? Karena kekuasaannya terpusat. Ya, nggak apa-apa. Analisis para ahli ini. Kenapa? Kok milih liberal di awal-awal tuh, habis kemerdekaan kan 40 tahun 45, kemudian nanti 49 sudah mulai tertata, tapi dia milih liberal. Kemudian, mahasiswa juga melanjutkan diskusi kelompok untuk menemukan berita di media berkait demokrasi di Indonesia. Sekarang itu kesehatan dulu atau ekonomi dulu? Dua-duanya. Seimbang. Ya kalau sektor. Kalau sebenarnya seperti itu. Kalau di Belanda saat ini ada jamaah untuk kesupernya dibatasi. Karena untuk menjaga lonjakan yang itu. Demokrasi itu tidak bisa untuk setiap orang sama. Contohnya, ketika ada seseorang membangun infrastruktur, apakah jalan, apakah pipa, pasti ada masyarakat terdampak. Di negara manapun bisa jadi, tapi negara itu membangun infrastruktur pasti untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat yang lebih luas atau daya saing negara yang lebih bagus. Pasti ada masyarakat yang juga terdampak. Oleh karena itu dia diberi sedikit ganti untung sekarang dan sebagainya. Di negara manapun seperti itu. Artinya bahwa demokrasi ini tidak bisa sama untuk setiap orang, bergantung juga negara mana yang membutuhkannya. Dalam kegiatan kedua, mahasiswa berdialog dengan George Panggabean yang pernah menjadi anggota dewan. Dari pengamatannya, dalam pelaksanaan demokrasi saat ini, ada kecenderungan kekuatan uang menjadi menentukan dalam pemilu, bukan lagi kapasitas, kualitas, dan kompetensi. Dalam kegiatan diskusi demokrasi yang ketiga yang diadakan oleh Stupe Hikmat Yogyakarta, Dr. Budiawan menyampaikan sejarah demokrasi di dunia dan periode demokrasi di Indonesia. Ini saya sebagai ilustrasi menggambarkan betapa tidak mudahnya menulis sejarah demokrasi. Gambarkan seorang yang saya menarik narasi sejarah demokrasi dengan perlu kerja keras. Dua peristiwa besar dalam sejarah modern yang menandai awal kehidupan negara dan bermasyarakat dan demokratis. Deklarasi kemerdekaan
dan revolusi Prancis. Ya, all men are created equal. Semua manusia diciptakan setara, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Demokrasi tidak terlepas sebetulnya dari budaya yang sedang berkembang. Perkembangan budaya, perkembangan pertumbuhan budaya suatu bangsa itu mewarnai sebetulnya perkembangan demokrasi itu sendiri. Ada 3 komponen penting yang sebetulnya di demokrasi yang dari waktu ke waktu itu sebetulnya tidak berubah ketika kita bicara demokrasi. Bahwa ada rakyat, ada proses musyawarah, itu HAM, personal, hak asasi manusia, itu juga harus disetarakan dalam pemahaman posisi rakyat dan musyawarah. Aku mau berguna kepada negeriku, beriman yang berkarya, berlaku sesama, melayani hidup dan damai sejahtera. Melengkapi kegiatan demokrasi dari zaman ke zaman, Subhemat Yogyakarta mengadakan Lomba Pidato Mahasiswa sebagai wahana kreativitas mahasiswa. Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia terus mengalami perkembangan dan tidak berhenti pada satu titik terminal sejarah, walaupun telah melewati berbagai batu ujian dan dinamika sejarah. Seiring bertambahnya waktu, baik pasca reformasi dan perkembangan industri teknologi serta globalisasi yang kian pesat, timbul satu pertanyaan, di mana kini Pancasila berada? Suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula, lemah dan hancurnya suatu bangsa juga bukan karena bangsa lain, tapi karena bangsa itu sendiri. Namun, apakah benar Indonesia sudah betul-betul merdeka? Tidak, saudara-saudariku. Masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia yang membuat kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, saudara-saudariku. Ada juga tulisan-tulisan mahasiswa tentang hasil pengamatan praktek-praktek demokrasi di daerah. Dari kegiatan pelatihan demokrasi dari zaman ke zaman, mahasiswa menemukan bahwa demokrasi sejatinya menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat, namun masih terus diperjuangkan karena pelaksanaan demokrasi terus berubah seiring perkembangan zaman. Kemudian, pelaksanaan demokrasi tidak hanya di bidang politik saja, tetapi mencakup di bidang ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Mahasiswa harus berpartisipasi aktif dalam mempromosikan nilai-nilai baik demokrasi dan mengawal pelaksanaan demokrasi di tengah masyarakat.